Sementara si Ucup, dia nunggu tuh di pintu masuk stasiun itu. Gak berapa lama, tiba-tiba si Ucup disamperin tuh sama kakek-kakek tua. Bajunya lusuh gitu. Sontak di situ si Ucup heran. Gak tahu dari mana dan kapan datangnya, tiba-tiba muncul aja gitu. Tapi tiba-tiba si kakek-kakek itu bilang gini pakai bahasa Jawa. Aja lunga, mulih wae. Yang artinya, jangan berangkat, kamu pulang lagi aja. Belum selesai dia ngucap, tiba-tiba si kakek itu udah hilang tuh dari pandangan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Sisi Horor Pendaki. Bersama aku, Fadia Prameswari. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, aku mau membawakan sebuah kisah dari seorang narasumber yang bernama Aji, asal kota Bekasi, yang dimana Aji ini memiliki pengalaman horor saat mendaki ke Gunung Lawu bersama kedua temannya, dengan tujuan ya mengisi liburan lah. Nah, tapi Aji ini mendaki ke Gunung Lawu itu pada malam keramat atau malam satu suro. Jadi orang Jawa itu percaya bahwa di malam satu suro itu adalah gerbang gaib, dan di malam itu juga para makhluk halus akan keluar tuh mencari tumbal. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah Aji dan juga teman-temannya bisa menyelesaikan pendakian itu sampai pulang ke rumah dengan selamat? Penasaran kan? Tonton terus video ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten aku selanjutnya. Oke, kalau udah kita gak usah lama-lama lagi, langsung aja Sisi Horor dimulai. Oke, aku ceritain dulu sedikit tentang si Aji ini. Jadi dia itu bekerja di sebuah perusahaan mobil di daerah kota Bekasi. Nah, kebetulan di minggu depannya itu dia itu dapat libur 4 hari. Lumayan kan kalau libur sepanjang itu tuh nggak dipakai buat refreshing, karena si Aji ini tuh jarang-jarang gitu dapat libur sepanjang itu. Jadi dia ngerencanain nih buat ngisi liburannya itu dengan mendaki gunung aja, karena si Aji ini juga seorang pendaki gitu. Dia rencananya ngajak teman pendakiannya yang juga satu kerjaan tuh sama dia, namanya si Raka. Abis pulang kerja, si Aji itu ngajak ketemuan si Raka di parkiran buat ngobrolin masalah pendakian ke gunung itu. Meskipun rumah mereka itu satu desa, cuman beda RT lah. Tapi mereka berdua pulangnya bakal misah karena ya bawa motor masing-masing. Singkat cerita, ketemu nih mereka di parkiran. Rak, minggu besok muncak yuk. Mumpung kita libur kan? Udah lama juga nggak muncak. Ayo, muncak kemana nih kita? Ke Lawu aja. Gue belum pernah soalnya. Oh, boleh deh. Gue juga belum pernah. Tapi masa kita berdua aja? Ya, abis kita mau ngajak siapa lagi? Ya elah, lu masa lupa sama teman sendiri? Si Usup noh, masa kagak diajak sohib puncak kita? Oh iya, gue lupa. Hahaha. Ya udah, coba lu chat dia mau gak? Abis itu Raka coba chat tuh salah satu teman mereka yang biasa sering mendaki bareng juga, namanya Yusuf, biasa dipanggilnya Ucup. Tapi si Ucup ini rumahnya beda desa sama mereka. Abis di chat itu alhamdulillahnya si Ucup mau tuh. Nah, karena rencana mendaki ini di malam Sabtu, jadi mereka masih punya banyak waktu tuh buat nyiapin logistik, alat, fisik, dan lainnya juga. Singkat cerita, pas hari hanya nih, titik kumpulnya itu di rumah Aji. Nah, karena rumah si Aji dan si Raka ini deket, makanya jam 5:30 si Raka itu udah duluan sampai tuh di rumah si Aji. Nah, tinggal nunggu si Ucup nih. Udah setengah jam mereka tungguin, kok belum juga dateng ini si Ucup. Padahal jarak dari rumah dia ke rumah si Aji itu cuman sekitar 20 menitan. Pikir si Raka, apa janjian dia ketiduran nih? Pasti bakal kesiangan banget kan sampai ke sana. Akhirnya setelah 1 jam menunggu, dateng tuh si Ucup. Ternyata motor dia itu sempat mogok di jalan dan dia harus balik lagi ke rumahnya buat nuker motor. Makanya agak lama gitu.
Udah tuh, akhirnya mereka bertiga langsung berangkat jam 8 pagi ke stasiun. Karena mereka itu naik kereta, perkiraan estimasi sampai di base camp itu sekitar jam 7 atau 8 malam. Setelah sampai di stasiun, tiba-tiba si Aji inget nih kalau dia itu belum beli korek buat nyalain kompor. Ya udah, daripada nanti singgah-singgah lagi, mending dia beli dulu tuh di deket stasiun itu. Raka juga bilang dia mau beli cemilan dulu tuh. Sementara si Ucup, dia nunggu tuh di pintu masuk stasiun itu. Gak berapa lama, tiba-tiba si Ucup disamperin tuh sama kakek-kakek tua. Bajunya lusuh gitu. Sontak di situ si Ucup heran, gak tahu dari mana dan kapan datangnya, tiba-tiba muncul aja gitu. Ucup coba buat rogoh kantongnya tuh, nyari uang 5 ribuan, karena dia kira kakek-kakek itu pengemis. Tapi tiba-tiba si kakek-kakek itu bilang gini pakai bahasa Jawa. Aja lunga, mulih wae. Yang artinya, jangan berangkat, kamu pulang lagi aja. Abis ngomong kayak gitu, si kakek-kakek itu langsung pergi gitu aja tuh. Pas Ucup coba buat ngejar itu kakek, tiba-tiba si Raka manggil nih. Cup, mau kemana? Ayo berangkat. Gua lagi nyari. Belum selesai dia ngucap, tiba-tiba si kakek itu udah hilang tuh dari pandangan mata. Akhirnya si Ucup hirauin tuh, dan dia pergi dari situ. Singkat cerita, mereka udah sampai nih di stasiun Palur, Kabupaten Karanganyar. Karena mereka itu mau mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, dari stasiun itu mereka lanjut naik ojek mobil online. Aji pesen tuh ojek mobil online itu. Dan alhamdulillahnya nggak berapa lama dapet nih. Aji duduk di sebelah supir. Nah, si supirnya ini udah agak tua lah ya. Sementara Raka dan juga Ucup duduk di belakang. Mereka sempat ngobrol-ngobrol tuh sama Pak Supir, kira-kira begini. Kalian mau mendaki? Hehe, iya nih Pak, mumpung lagi libur. Kapan mulai dakinya? Besok pagi Pak. Loh, besok pagi? Tak kira hari Minggu. Kalian apa nggak takut? Takut kenapa Pak? Besok kan malam 1 Suro, malam yang disakralkan masyarakat sini untuk nggak keluar rumah di malam 1 Suro. Mana kalian berangkatnya ganjil lagi? Ngedenger itu, mereka bertiga langsung kaget dan saling natap tuh. Dan bener aja, mereka itu nggak ngeh dari awal kalau mereka berangkatnya itu ganjil karena bertiga. Dan soal malam 1 Suro itu, mereka emang sedikit tahu tuh. Tapi mereka coba buat kasih alasan yang positif. Gitu ya Pak. Kita nggak tahu kalau besok itu malam 1 Suro. Tapi jujur, niat kami mendaki itu cuman untuk lihat keindahan alam aja, gak lebih Pak. Yowes, hati-hati aja dan banyak berdoa sama Gusti Allah. Mudah-mudahan dapat kembali pulang dengan selamat. Amin Pak. Sekitar jam 8 malam, akhirnya mereka sampai nih di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Mereka bersih-bersih dulu, makan, dan habis itu mereka istirahat. Besok paginya, sekitar jam 6 pagi, mereka semua udah pada bangun nih. Mereka bertiga keluar base camp buat menghirup udara segar lah, sambil ya cari-cari kopi lah. Kelihatan pendakian di pagi itu tuh lumayan sepi. Bahkan cuman ada beberapa motor aja tuh yang terparkir di area parkiran. Setelah selesai ngopi-ngopi dan sarapan, mereka lanjut tuh buat packing-packing. Terus mulai trekking menuju ke gerbang pendakian awal dan juga pos pendaftaran. Di sepanjang trek menuju pos pendaftaran atau gerbang awal pendakian itu, mereka sama sekali tuh nggak nemuin pendaki yang naik hari itu juga. Pas sampai di pos pendaftaran, ada 2 petugas nih yang lagi berjaga. Aji langsung registrasi, ngisi data diri, dan juga ngumpulin KTP-KTP mereka masing-masing. Menurut informasi petugas itu, baru ada kelompok mereka doang nih yang daftar di hari itu. Dan ada 2 kelompok lainnya yang masih di atas dengan jadwal turun sore itu. Setelah selesai, mereka pun memulai perjalanan. Gak lupa mereka berdoa dulu tuh, dipimpin sama si Ucup. Dan nanti perjalanan dipimpin sama si Aji. Perjalanan pun dimulai. Oke teman-teman, itu adalah awal mula dari kisah pendakian di malam 1 Suro. Bagaimanakah kelanjutan pendakian Aji dan juga teman-temannya? Makanya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.